Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini akan saya jelaskan untuk konfigurasi konfigurasi dasar atau gimana mengkonfigurasi dasar sebuah mikrotik ya. Di sini saya sudah punya mikrotik ya. Pertama kali untuk masuk mikrotik itu kita membutuhkan Winbox ya, kita membutuhkan aplikasi Winbox. Untuk Winbox-nya nanti bisa di-download dari mikrotik.com ya, bisa di-download dari mikrotik.com ya, mikrotik.com. Kemudian nanti masuk di software ya, Nah, kemudian di sini ada Winbox. Ya, di sini ada Winbox. Nanti silahkan di-download sesuai dengan spesifikasi komputer Anda masing-masing. Kita bisa mendownload yang 64 bit atau yang 32 bit, nanti terserah seperti apa. Oke ya. Kemudian ketika Anda sudah mempunyai Winbox ya, pastikan router board Anda itu nyala. Kemudian dihubungkan Ethernet, salah satu Ethernetnya ke komputer. Ya, dihubungkan ke komputer. Contohnya seperti ini. Saya punya Ethernetnya, jadi untuk ini saya hubungkan ke sini ya, hubungan dengan Ether ini yang dari PC dari mikrotik. Kemudian kalau sudah, nanti Anda bisa masuk di neckboard sini ya, neckboard. Kemudian nanti Anda bisa klik ini. Di sini ada, di neckboard itu ada informasi media access control atau MAC address ya, atau identity unique dari interface atau physical address dari mikrotiknya. Kemudian IP mikrotik, posisinya IP mikrotiknya kosong di sini ya. Kemudian ada identity itu adalah hostname atau nama dari mikrotiknya. Kemudian versi mikrotik, kemudian port mikrotik, uptime-nya berapa. Oke, pertama kali karena belum ada IP address, kita bisa masuk dengan MAC address-nya. Anda klik MAC address di sini ya. Jadi kalau IP-nya masih kosong, ya udah Anda nanti masuk pakai MAC address, Anda klik. Kemudian secara default usernya adalah admin, passwordnya kosong, kayak connect. Ya, posisinya seperti ini ya. Nanti Anda bisa masuk seperti ini. Di sini nanti di mikrotik ya, nanti ini adalah setting dashboard utamanya untuk konfigurasi ya. Di sini ada title-nya dari mikrotiknya. Kemudian di sini ada session, ada setting, dashboard ya. Kemudian ada shift mode. Kemudian di sini ada menu utamanya. Oke, ada menu utamanya. Di sini menu utamanya itu, di sini ada quick set dan seterusnya ya. Ada interface, wireless, bridge, PPP dan seterusnya. Di sini nanti akan saya jelaskan sedikit tentang konfigurasinya. Jadi ketika Anda konfigurasi mikrotik, yang pertama harus dikonfigurasi adalah ininya, identity. Jadi di sini ini ada identity. Di sini ada admin, kemudian add, kemudian di sini ada MAC address-nya. Kita masuk tadi dengan MAC address, kemudian di sini ada mikrotik. Kita perlu mengganti ini identity-nya. Identity fungsinya adalah sebenarnya mikrotik ini diperuntukkan untuk apa ya. Untuk mengganti identity itu bisa kita konfigurasi di sini, misalkan ya, kita bisa masuk ke sistem, kemudian identity, sistem identity. Di sini bisa Anda ganti, misalkan saya ganti ini saya fungsikan sebagai router lab gitu misalkan ya. Router lab.
Ketika saya ganti di sini juga akan berganti, ya di sini akan menjadi router lab. Jadi nanti identity setiap router seharusnya berbeda-beda. Jadi nanti fungsinya ketika Anda punya banyak router, Anda ketika masuk di router tertentu Anda tidak bingung posisinya router ini router apa seperti itu. Oke, ada router lab. Kemudian di sini ada kita langsung masuk di interface. Ya, di interface. Interface di sini adalah maksudnya adalah Anda punya banyak Anda punya pot seberapa banyak gitu ya. Anda punya pot berapa banyak. Jadi kalau di sini misalkan ya bentar. Ini HP. Jadi misalkan ini. Jadi ini ya. Ini misalkan mikrotik ini ya, mikrotik ini ada banyak nih ya. Mikrotik ini Ethernet itu maksudnya Ether 1, Ether 2, Ether 3 itu maksudnya adalah pot-pot ini, pot 1, pot 2, pot 3, pot 4, pot 5 dan seterusnya. Ya, ada pot-pot itu. Di sini ada mikrotik yang saya pakai itu ada 4 Ethernet 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 pot Ethernet. Jadi ada 4 colokan seperti ini. Ya, ada 4 colokan 1, 2, 3, 4 colokan. Kemudian power line itu adalah teknologi yang baru di mikrotik. Jadi kita nanti bisa komunikasi menggunakan media transmisinya adalah kabel listrik atau gelombang yang ada di listrik di rumah kita itu bisa. Tetapi ketika menggunakan power line itu kita harus beli alat lagi yang namanya power adapter atau apa gitu ya. Jadi kalau power line ini tidak ada colokannya. Jadi yang ada potnya itu ada Ether 1 sampai 4. Power line itu nanti ada device tambahan ketika kita pengen menghubungkan. Kemudian ada WLAN. WLAN itu adalah ini nanti digunakan untuk komunikasi menggunakan wireless. Ya. Dikonfigurasi menggunakan wireless. Di sini kalau Ether 1, Ether 2 sampai 4 ya, Ether 4 itu digunakan untuk nanti media transmisinya kabel. Kalau WLAN nanti media transmisinya adalah wireless gitu ya. Kemudian di sini ada tanda R. Tanda R itu maksudnya adalah running, berarti Ether 1 itu terhubung dengan device yang lain. Ether 1 itu terhubung ke laptop saya. Ya. Ether 1 terhubung ke laptop saya, jadi dia running. Ether yang lain itu belum terhubung ke jaringan manapun. Misalkan di sini Ether 4 saya hubungkan ke jaringan internet misalkan ya. Ether 4 saya hubungkan ke jaringan internet gitu. Posisinya dia sudah running. Ya, ini Ether 1 ke PC. Nah, kemudian biasanya itu kita kasih informasi di sini, kita ganti namanya. Ya, ini bisa kita konfigurasi sesuai dengan peruntukan interface-nya ya, ke PC gitu ya, ke PC saya ini. Kemudian yang Ether 4 itu adalah yang ke internet misalkan ya, ke internet. Ataukah nanti Anda juga bisa untuk konfigurasi detail, untuk informasi detail itu Anda kasih komen di sini. Jadi diklik kanan, komen di sini interface ini ke PC ya, lokal PC. Misalkan gitu ya. Oke, yang di sini adalah saya kasih komen interface ini ke jaringan internet ya, seperti itu. Jadi bisa seperti itu ya. Kemudian nanti ketika Anda merubah nama lebih baik Ether 1, Ether 2 sampai Ether 4 nama Ethernya itu tetap biarkan masih ada ya. Kalau nanti ini langsung Anda ganti ke PC, ke internet, ke apa, nanti Anda akan kebingungan menentukan ke PC ini sebenarnya tadi Ether realnya Ether berapa seperti itu. Jadi
lebih baik adalah seperti ini, Ether 4, kemudian ada informasi informasi secara singkat, detailnya nanti di komen seperti itu. Ya. Nah, ini ya, di sini ada interface. Jadi nanti ada penentuan interface, misalkan Ether 1 ke router 1, Ether 2 ke router 2, Ether 3 ke router 3 dan seterusnya misalkan. Nanti bisa kita ganti. Kemudian kalau sudah dikasih informasi ini, nanti kita bisa memberi informasi IP address. Di sini ada IP, ada address. Ya, ada IP, kemudian address, IP address. Jadi, ini saya buang dulu saja. Saya buang. Ya, oke. Di sini posisinya IP. Jadi ketika Anda sudah punya sudah punya interface, sudah tahu interface, nanti baru kita konfigurasi untuk IP address-nya. IP address digunakan untuk komunikasi. Jadi kalau setiap interface yang nanti digunakan untuk komunikasi, itu kita butuh IP address. Jadi di sini misalkan untuk memberi IP, misalkan di PC-nya itu saya kasih IP ya, di PC-nya untuk memberi IP seperti ini ya. Misalkan saya kasih IP 192.168.200 misalkan ya, 1/24. Jadi jangan lupa di sini harus ada perfect-nya ya, perfect-nya. Jadi 192.168.201/perfect. Networknya biarkan kosong, nggak masalah, nanti otomatis akan terisi karena di sini sudah ada perfect-nya. Kemudian di sini akan dipasang di mana? Ya, akan dipasang di mana? Akan dipasang di Ether 1. Berarti ini mau dipasang di Ether 1, kemudian di apply saja. Apply. Otomatis di sini untuk networknya sudah ada Ether 1. Oke. Ya, otomatis nanti ketika untuk memberi IP address interface yang lain juga sama. Nanti tinggal IP-nya berapa, kemudian IP-nya berapa, perfect-nya berapa, interface-nya di mana. Kemudian untuk informasi lebih lanjut di sini kita bisa beri komen. Ya. Ini misalkan saya kasih informasi IP address-nya itu ada IP address ke komputer. Ya. Apply, oke. Komputer. Dan nanti ketika kita untuk ngisi IP address yang lain itu juga sama, tinggal plus lagi di sini. Di sini ada plus, nambah lagi dan seterusnya. Oke. Kemudian ini tadi kita masuk menggunakan MAC address ketika kita sudah memberikan IP di sini, ya, IP address di situ. Kita di sini nanti akan muncul, ya, di sini akan muncul, ya, di sini akan muncul ini, ya, akan muncul informasi ini. 192.168.201. Tadi kan kita konfigurasi IP 201. Jadi untuk masuk dengan IP kita belum bisa, ya, kita belum bisa masuk dengan IP karena kita harus konfigurasi komputer kita itu satu network dengan ini agar kita bisa komunikasi. Berarti kita konfigurasi dulu untuk IP-nya. Ya, di sini Ethernet-nya saya konfigurasi dulu. Ethernet-nya saya konfigurasi dulu. Di sini ini ya, saya konfigurasi 192.168 tadi 200 ya. 200 dikasih satu network. Boleh 2, 3, 4 tapi jangan satu. Satu tadi kan router itu sendiri, yang router sana. Oke, apply. Oke, close. Lah kalau sudah seperti ini kita cek dulu ya, kita cek dulu. Kalau Anda bisa ngeping ke router, ya, Anda pakai CMD seperti ini, PMD, Anda ping dulu ke router 192.168.201.
201 ya. Ini sudah reply, berarti router kita itu sudah bisa PC kita sudah bisa komunikasi ke router. Di sini seharusnya saya bisa masuk dengan IP. Saya sudah masuk dengan IP. Apa bedanya masuk dengan IP dengan masuk dengan MAC address misalkan gitu ya? Bedanya adalah ketika kita menggunakan menggunakan IP address itu nanti bisa di remote dari jaringan yang lain, misalkan yang jaringan saling berkomunikasi gitu ya, itu nanti kita bisa remote ya, kita bisa remote si mikrotiknya ini. Kalau MAC address itu adalah yang dia langsung terhubung, dia baru bisa nge-remote pakai MAC. Tapi kalau pakai IP dari jaringan yang dia bisa komunikasi, dia bisa konfigurasi, bisa remote lah, bisa akses lah. Oke. Kemudian ini udah untuk konfigurasi dasarnya. Kemudian di sini ada beberapa konfigurasi itu tadi ya, IP, kita konfigurasi IP. Kemudian di sini ada sistem, user, untuk memberi password di sini kita bisa menambahkan usernya, ataukah kita ngedit user yang sudah ada. Tinggal di password di sini kita isikan passwordnya. Ya, jadi kalau defaultnya tadi kan admin, ya, admin. Kemudian passwordnya adalah 0. Misalkan ini saya kasih password ya, diklik 2 kali saja, klik 2 kali password. Nah di sini tinggal dikasih passwordnya 1 2 3 4 misalkan ya, 1 2 3 4 ya. Kemudian apply, oke. Di sini misalkan kalau saya connect lagi dengan ini, dia passwordnya salah, harus kita kasih password 1 2 3 4. Oke. Nah dia baru masuk di admin. Kalau untuk nambahkan untuk user yang lain itu tinggal di plus, add user. Usernya apa ya, user X misalkan gitu ya. Kemudian grupnya apa, dia itu full, berarti dia bisa akses penuh terhadap mikrotik ini, ataukah dia hanya read, berarti dia hanya bisa baca-baca, lihat-lihat lah ya, ataukah dia write, dia bisa konfigurasi tetapi tidak sepenuh full ya, gitu ya. Nanti tinggal kebutuhan. Kemudian allow address ya, allow address itu nanti yang bisa akses itu dari mana, dari IP berapa misalkan ya. Kemudian passwordnya apa ya, passwordnya misalkan X. Oke. Ya. Ya, gitu ya. Nah, itu untuk konfigurasi dasarnya. Jadi kemudian tadi ketika Anda tadi menambahkan IP address di sini, nambahkan IP address ya. Nambahkan IP address di sini, maka nanti di IP route di sini, ini saya buang dulu ya, di IP route ya, itu nanti secara otomatis ada ini. Misalkan ini ya, di sini di IP address itu ada di atas ini ada berapa tool. Ini untuk nambah, ini untuk menghapus, itu untuk mengaktifkan, ini untuk mendisable. Ini saya disable ya. Ya. Oh, sorry. Nah, saya disconnect dan saya masuk pakai Mac. Ya, pakai Mac. Ya. Contohnya ini di IP address ya, IP address. Kemudian di IP route, route itu adalah intinya adalah di sini adalah informasi jalur menuju suatu tujuan. Jadi ketika di sini saya kasih IP address, saya enable ya, maka di sini ada informasi bahwa ada network 192.168.200/24 itu berada di Ethernet yang ke PC. Ya, ada Ethernet ke PC. Jadi ini ada informasi routing tabel atau routingnya atau jalur lah. Oh, ketika Anda mau ke network 200.192.168.200/24, maka Anda harus ke
ke internet ini, ke PC ini, ke Ethernet ke PC begitu ya. Tuh, kemudian ini untuk mikrotik sebenarnya bisa diakses via ini. Ini tadi kita bisa pakai Winbox. Kalau kita sudah konfigurasi IP, kita bisa konfigurasi mikrotik kita menggunakan web base. Ya, kita bisa konfigurasi mikrotik kita menggunakan web base. Jadi kita ketikkan saja IP-nya mikrotik tadi di sini 192.168.201. Ya, di sini akan muncul mikrotiknya tadi. Tinggal masukkan admin usernya sama 1234 misalkan gitu ya, kita masuk ya. Nah, kita sudah masuk, kita masuk ke di sini ada beberapa, di sini langsung disuguhkan ke webfig ya, quick set atau konfigurasi secara cepat ya. Untuk melihat kita bisa masuk ke webfig ya. Nah, ini sebenarnya sama di webfig juga sama. Di sini ada capsman, wireless interface dan seterusnya ya, ada sama semua. Kita bisa menggunakan ini ya, bisa menggunakan. Jadi kalau webfig itu intinya kita harus bisa komunikasi dengan IP address dulu dengan dengan si mikrotik ya. Kalau MAC address tadi menggunakan Winbox, belum konfigurasi IP, itu kita masih bisa menggunakan MAC address ya. Kita bisa menggunakan webfig ini ya, IP address-nya ini IP address router ya, yang terpasang di sini di IP address ya, di address ini ya, ini sama. Kemudian kita juga bisa menggunakan ini, kita bisa menggunakan terminal. Anda nanti butuh yang namanya yang ini ya, Anda butuh yang namanya putih ini, yang putih ini ya, yang putih ini. Nah, ini juga sama, kita ketikkan IP-nya router 192.168.201 ya, open. Nah, ini 201, kok nggak bisa cek dulu ya. Untuk ngecek servisnya jalan atau enggak, kita bisa masuk di IP, kemudian service ya, IP service. Kita cek dulu. Di sini posisinya SSH aktif. Ini ya, di sini ada beberapa service yang ada di mikrotik ini yang kita API, FTP service-nya aktif, SSH aktif, Telnet aktif, Winbox aktif, PBB aktif. Oke ya. Ini posisinya. Oh, ini bisa ya. Ketika kita ini tadi ya, saya cancel dulu. Jadi kita nanti kalau kita menggunakan putih ini, itu kita portnya adalah 22. Ini adalah SSH. Kenapa portnya 22? Karena di sini tadi servisnya SSH itu adalah 22. Ya, portnya 22. Jadi di sini 192.168.201, portnya SSH open. Ya, nanti akan muncul seperti ini, yes saja, yes. Kemudian nanti akan seperti ini, muncul ini, ya, muncul ini. Nanti tinggal ketikkan aja user, admin, passwordnya adalah 1234, enter. Ya, dah masuk ini. Ya, udah masuk. Di sini juga sama untuk melihat IP address. Ya, sebenarnya kalau Anda menggunakan ini, command line, ya, ini adalah CLI, command line interface. Jadi tanpa GUI. Kalau tadi di web adalah kita menggunakan GUI webnya, ataukah di Winbox itu juga kita menggunakan GUI Winbox-nya. Kalau kita menggunakan command line itu juga sama. Misalkan kita tadi mau ketika Anda tidak tahu perintah, itu tinggal ditanda tanya saja, itu akan muncul perintahnya semua. Ya, tanda tanya, dia akan muncul perintahnya. Kemudian ada informasi perintahnya apa. Ya. Kalau tadi misalkan saya pengen konfigurasi identitinya, saya mau rubah identitinya di sini. Berarti tadi ketika kita mau rubah identity kan kita masuk ke sistem, kemudian identity. Ya, di sini juga sama nanti. Berarti kita masuk ke sistem, identity, ya.
Kemudian gimana caranya? Kemudian ketika Anda tidak tahu, setelah sistem identity itu tidak tahu perintahnya apa, Anda bisa tanda tanya, ya, tanda tanya. Di sini ada informasi sistem identity export, ya. Di sini untuk mengekspor konfigurasi yang ada di identity, ya. Kemudian get itu adalah untuk mengambil informasi properti atau konfigurasi yang ada. Kemudian print itu untuk melihat. Kemudian set itu untuk merubah. Berarti di sini ada set. Ya, setelah set apa? Tanda tanya lagi. Oh, name berarti ya, name. Kemudian tinggal di konfigurasi router lab _ baru. Ya, enter. Nah, ini posisinya dia udah berubah. Ya. Gitu ya, sudah berubah. Kalau IP address gimana caranya? Ya sama. Tadi kalau untuk IP address itu kan kita masuk di IP kemudian address. Berarti kita masuk di IP kemudian address kemudian tanda tanya. Di sini ada beberapa add, berarti itu untuk nambah, create new item, comment itu untuk memberikan komen, kemudian disable itu untuk nonaktifkan, edit untuk ngedit, enable untuk mengenable, export untuk mengekspor, find itu untuk mencari, kemudian get dan seterusnya, print itu untuk melihat, remove itu untuk remove, set untuk merubah lah ya. Misalkan kita mau add gitu ya, add. Setelah add apa? Tanda tanya lagi. Kita mau ngapain? Oh, kita mau memberikan IP address. Berarti address ya. Lah ini nanti tinggal IP address-nya berapa. Misalkan saya mau beri IP address yang ke internet. Misalkan saya kasih yang ke internet IP-nya 10.60.101.200 misalkan ya. Jangan lupa kasih perfect. Kemudian ditanya lagi kalau nggak tahu ya. Berarti setelah IP address kan kita harus tentukan dia itu di interface mana. Berarti interface. Kemudian interface-nya ditulis atau gimana? Di tab saja. Di tab ya, atau dah di tanda tanya. Nanti dia akan muncul list interface-nya. Ya, interface-nya apa? Oh, Ether 4 ke internet. Berarti ditulis saja Ether di tab, nanti dia komplit di tab ya. Kemudian 4 di tab lagi dia komplit. Ya. Kalau Anda juga akan memberi komen, ketik aja di sini tanda tanya, di sini ada informasi komen. Jadi komen saja, komen ya. Komen. Nah, di sini komennya apa? IP address. Oh, ini harus sana ya. Ya. Kalau ini IP address ke internet. Ya, jadi kalau ada spasi dan seterusnya dikasih petik ya, enter. Untuk melihatnya gimana? Melihatnya tinggal di print saja, IP address print. Ya, di sini sudah ada ini IP address print. Di sini nanti juga otomatis muncul di sini. Nah, di sini sudah ada juga. Ya, tuh. Oke, nah, kemudian untuk routing tabelnya di sini IP route print ya. Ya, ini ada untuk melihat routing tabelnya. Oke ya, untuk melihat usernya berarti di sistem user print. Ya. Kok user upgrade sistem user. Tadi di user ya, user print. Ya. User print ada dua ya, ada admin sama X user print. Jadi untuk Anda ketika tidak tahu komennya, Anda bisa tanda tanya ataukah Anda bisa tab 2 kali ya. Kalau ditanda tanya itu nanti dia akan muncul informasi komen dan keterangan komennya. Kalau Anda tab itu dia hanya muncul komennya saja atau perintahnya saja. Ya, kemudian perintah itu tidak harus dituliskan komplit. Jadi nanti misalkan enter
saya tap interface, jadi dia otomatis komplit. Saya mau lihat interface-nya, berarti print, tab, enter, seperti itu ya. Itu konfigurasi awalan untuk mikrotik ya, untuk mikrotik. Nanti buatkan untuk jaringan sederhananya ya. Untuk hari ini sekian, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.